Duel sengit Francisco Bagnaia versus Alex Marquez di MotoGP Portugal 2025 tidak bisa dipungkiri. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. Alex Marquez kembali jadi yang tercepat di sesi praktis MotoGP Portugal 2025. Ia unggul tipis dari Francisco Bagnaia di posisi 2. Pada sesi latihan bebas pertama sebelumnya, Alex Marquez menjadi yang tercepat, diikuti Marco Bezzecchi dan Jack Miller. Alex Marquez sempat memegang posisi terdepan di awal sesi, dengan catatan waktu yang diukir dengan laju keduanya. Pedro Acosta lantas merebut posisi itu, meski untuk waktu yang tak terlalu lama. Catatan waktu Alex 1 menit 37,974 detik, tak tersentuh lagi sampai sesi usai. Di momen terakhir, Francisco Bagnaia hanya mampu berada di posisi 2 dengan selisih 0,030 detik. Pedro Acosta menutup sesi di posisi ketiga di depan Marco Bezzecchi dan Joan Mir. Johan Zarco, Fabio De Gianantonio, dan Fermin Aldigur ada di peringkat 6 hingga 8. Lalu Pol Espargaro dan Ai Ogura melengkapi 10 besar. Di samping itu, kemenangan di Portimao akhir pekan ini akan sangat berguna bagi KTM karena mereka kehabisan waktu untuk meyakinkan Pedro Acosta untuk bertahan. Bos MotoGP KTM Pit Bierer mengakui bahwa pabrikan asal Austria tersebut hanya memiliki sedikit waktu tersisa untuk meyakinkan pembalap bintangnya Pedro Acosta untuk tetap bertahan setelah 2026. Acosta masih mencari kemenangan pertamanya di kelas utama saat musim keduanya di MotoGP hampir berakhir. KTM berjuang keras untuk memberinya motor yang kompetitif secara konsisten di tahun keduanya, meskipun performa RC16 telah meningkat sejak jeda musim panas. Banyak yang melihat Grand Prix Portugal akhir pekan ini sebagai kesempatan bagi pembalap Spanyol itu untuk mematahkan kebuntuannya. Hiu dari Mazzaron memenuhi ekspektasi tersebut dengan catatan waktu tercepat ketiga di sesi latihan Jumat. Namun Direktur Motorsport KTM Bierer tahu bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar Jumat yang cepat, di mana Acosta hanya berada di belakang Alex Marquez dan Francisco Bagnaia di hari pembukaan di Portimao. Bagi pembalapnya yang paling berbakat ini untuk memikirkan perpanjangan kontraknya setelah musim depan, jasa Acosta akan didambakan oleh pabrikan MotoGP lainnya dan Bierer tahu itu. Ketika ditanya oleh Dorna apakah ada risiko KTM tidak akan memiliki Acosta di motornya pada 2027, Bierer menjawab, "Saya pikir itu sangat jelas. Dia tidak di sini untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Dia di sini untuk menang," pungkasnya. Sementara itu, pembalap Gresini Racing Alex Marquez juga menjadi yang tercepat dalam FP1 MotoGP Portugal 2025. Alex Marquez menempati posisi pertama saat FP1 berjalan 9 menit dengan catatan waktu 1 menit 39,605 detik. Alex unggul atas Pedro Acosta. Johan Zarco menyalip posisi Pedro Acosta di peringkat kedua, disusul Fermin Aldigur di tempat ketiga. Sampai dengan FP1 MotoGP Portugal berjalan 15 menit, Francisco Bagnaia masih di luar 10 besar. Pecco Bagnaia yang di posisi ke-16 terlihat kesulitan pada sesi ini. Fabio Quartararo yang 2 kali menang dalam MotoGP Portugal melesat dari posisi ke-9 di tempat ke-6. Tantangan berat juga dihadapi pembalap tuan rumah Miguel Oliveira yang kini di peringkat ke-21 dalam FP1 MotoGP Portugal 2025. Oliveira membutuhkan penampilan epik pada balapan ini guna mendapatkan kenangan bagus. MotoGP Portugal 2025 akan jadi balapan kandang terakhir Oliveira yang pada musim depan akan bergabung dengan tim Works Superbike BMW. Pembalap Honda Joan Mir mencoba memanaskan FP1 ini dengan menyodok ke posisi ke-6. Mir masih tertinggal 0,7 detik dari Alex Marquez. Memasuki 10 menit terakhir FP1 MotoGP Portugal, Franco Morbidelli dari Pertamina Enduro VR46 menempati posisi ke-6 menggeser Joan Mir. Terjadi perubahan besar dalam posisi FP1 MotoGP Portugal saat sesi menyisakan 2 menit. Jack Miller melesat ke posisi kedua. Morbidelli yang menempati posisi ketiga digeser Zarco. Luca Marini di tempat kelima. Ai Ogura mencoba mendekati posisi 10 besar dengan di peringkat ke-12. Hanya Bagnaia pembalap dengan nama besar yang terlihat menderita lantaran masih berkutat di posisi ke-16. Naas bagi Pecco, saat FP1 MotoGP Portugal berakhir, posisinya melorot ke peringkat ke-17.
MotoGP Portugal kali ini berpotensi kembali menghadirkan kejutan. Seperti di Sepang, pada MotoGP Malaysia lalu, Francisco Bagnaia begitu bagus selama kualifikasi dan sprint. Akan tetapi Bagnaia kurang beruntung saat balapan Grand Prix, sehingga Alex Marquez dari Gresini Racing jadi pemenang. Kini di Portimao, kejutan serupa bisa terulang. Tanpa Marc Marquez yang mendominasi musim ini dan Jorge Martin yang berstatus sebagai juara bertahan, MotoGP Portugal bakal menarik. Pecco Bagnaia tetap ditunggu untuk bangkit. Juara MotoGP 2 kali itu merupakan pemenang MotoGP Portugal 2023. Ada juga Fabio Quartararo yang 2 kali memenangkan MotoGP Portugal. Sayangnya, kedua pembalap tidak dalam kondisi terbaik pada musim ini. Salah satu yang bisa dijagokan di Portimao pada musim ini adalah Alex Marquez. Adik kandung Marc Marquez itu merupakan runner-up MotoGP 2025. Alex berpotensi meraih kemenangan di MotoGP Portugal. Apabila itu terjadi, Alex akan mencetak sejarah dengan memenangkan MotoGP Portugal untuk kali pertama. Nama lain yang tidak bisa dipandang remeh adalah Pedro Acosta, Rocky Fermin Aldigur hingga Marco Bezzecchi. Penampilan Nicolo Bolega di MotoGP Portugal juga mencuri perhatian. Pasalnya Bolega akan menggantikan posisi Marc Marquez untuk sementara. Bolega akan menggantikan posisi Marc di 2 balapan tersisa. Ia juga akan ikut ambil bagian dalam uji coba motor MotoGP bersama Mikel Pirro. Mendapatkan kesempatan untuk tampil di MotoGP, Bolega mengaku senang tapi juga gugup. Di sisi lain, rival Bolega, Toprak Razgatlioglu berharap Bolega bisa bertarung di posisi top 10 saat tampil di MotoGP. Bolega sangat kuat dan Ducati adalah motor yang sangat kuat untuk trek itu. Saya berharap dia melakukan pekerjaan yang sangat baik, karena ini sangat penting untuk World Superbike, pungkas Toprak Razgatlioglu. Sementara Toprak Razgatlioglu sendiri bakal menapaki karir baru di kelas MotoGP. Pembalap World Superbike itu dijadwalkan akan melakukan sesi tes privat Yamaha di Aragon pada 9 hingga 10 November 2025. Tes pribadi ini akan memberi Toprak waktu tambahan yang krusial untuk beradaptasi dengan mesin YZR-M1 sebelum bertemu para rivalnya dalam sesi tes resmi di Valencia pada 18 November 2025. Pabrikan Jepang Yamaha sangat tertutup mengenai spesifikasi motor yang diuji oleh Toprak Razgatlioglu dan belum membuat pernyataan publik final tentang konfigurasi mesin untuk musim 2026. Meskipun demikian, Yamaha sedang berada dalam fase pengembangan yang sangat krusial dan perdebatan internal antara mesin V4 dan inline 4. Inilah yang menjadi sorotan. Yamaha memanfaatkan betul status konsesi mereka untuk memaksimalkan waktu pengujian bagi Toprak. Toprak sebelumnya sudah pernah menguji YZR-M1 2 kali, yakni Aragon 2022 dan JRS 2023. Keduanya menggunakan mesin inline 4. Tes kali ini sangat dinanti karena digadang-gadang sebagai sesi perdananya dengan mesin V4 yang diharapkan menjadi kunci kebangkitan Yamaha.